perkembangan berikutnya dari gereja Pentakosta. Ya. Nah, gerakan karismatik. Karismatik adalah sebuah terminologi atau istilah yang digunakan kepada orang Kristen yang percaya pada manifestasi-manifestasi Roh Kudus, seperti yang terlihat pada gereja Kristen abad pertama. Orang-orang karismatik ini, mereka mempercayai kesembuhan, mujizat, dan bahasa roh. Juga tersedia bagi orang-orang Kristen bukan hanya pada Kisah Para Rasul pasal yang pertama, tapi sampai pada masa kini, ya, dan dialami serta dipraktekkan juga sampai sekarang ini. Sedikit tentang karismatik, ya. Kristen karismatik memiliki kecenderungan agak berbeda dengan Pentakosta, ya. Tapi juga tidak bisa dikatakan sepenuhnya berbeda. Ada beberapa kesamaan, tapi juga ada banyak perbedaan-perbedaan. Kebanyakan kalangan karismatik itu menolak keutamaan mengenai bahasa roh, ya. Keutamaan atau menonjolkan bahasa roh. Ada beberapa gereja-gereja yang beraliran Pentakosta atau gereja-gereja yang tampaknya karismatik, mereka meyakini bahasa roh, tapi dalam praktek-praktek umum, dalam ibadah-ibadah raya umum, mereka tidak menonjolkan penggunaan bahasa roh. Bukan mereka tidak meyakini, tapi dalam penggunaan-penggunaan umum, dalam ibadah-ibadah umum mereka tidak mengutamakan atau mengedepankan bahasa roh. Nah, kemudian gereja-gereja karismatik juga menolak disebut atau dihubungkan dengan Pentakostalisme, ya, dan tetap tinggal dalam denominasi mereka sekarang. Contohnya Roma Katolik karismatik. Jadi perkembangan karismatik ini bukan hanya ada pada zaman baru-baru ini saja kita mendengar istilah karismatik, tapi ada sebuah kecenderungan gereja-gereja aliran karismatik mereka tetap berada di denominasi gereja mereka. Hanya saja mereka meyakini akan pekerjaan Roh Kudus masih terus bekerja di tengah-tengah orang percaya, baik karunia-karunia roh seperti kesembuhan, mujizat, bahasa roh, dan itu bekerja dalam kehidupan orang percaya sampai sekarang. Jadi mereka tetap dalam rumah mereka di mainstream atau rumah denominasi mereka, tapi ada orang-orang yang meyakini akan pekerjaan-pekerjaan Roh Kudus tetap terjadi dalam kehidupan orang percaya sampai hari ini. Kemudian, ya, kaitannya serupa tapi tidak sama, saya kutip di situ. Dikarenakan ada kaitan, hubungan dan yang berkelanjutan antara Pentakostalisme atau aliran Pentakosta dan kegerakan karismatik modern, maka sangat sulit untuk mengatakan bahwa gerakan karismatik dan Pentakosta adalah merupakan bagian kegerakan yang berbeda. Sangat sulit, kita juga sangat sulit secara umum melihat. Kadang kita menyebut diri kita Pentakosta, kadang kita menyebut diri kita karismatik. Ya. Nah, meskipun kedua kegerakan ini tidak bisa disebut monolitik atau sama aliran, sama stream, sama pemahaman, adalah juga tidak adil untuk mengatakan bahwa kedua kegerakan ini sama persis. Beberapa pemikiran yang kita bisa pertimbangkan mengenai perbedaan-perbedaan mereka, Pentakosta mengembangkan denominasinya sendiri, Pentakosta memiliki regulasi mereka sendiri, Pentakosta memiliki cara atau aturan mereka dalam pengembangan gereja, dalam mengatur doktrin-doktrin mereka, tetapi karismatik cenderung tetap tinggal dalam denominasinya sendiri, yang mereka tetap hargai. Ada orang-orang yang tetap dalam gereja mereka yang pertama, tetapi mereka terbuka untuk pekerjaan-pekerjaan Roh Kudus yang sedang terjadi di zaman akhir. Ya, mereka tidak sungkan untuk bergabung sementara waktu dengan aliran-aliran Roh Kudus atau praktek-praktek mujizat, praktek-praktek nubuat, tetapi tanpa meninggalkan gereja utama mereka. Ya, jadi mereka juga tetap setia, tetapi mereka terbuka untuk pekerjaan-pekerjaan Roh Kudus yang terjadi dalam gereja. Dan orang-orang bercirikan seperti ini, mereka tetap ada dalam gereja mereka yang pertama, tetapi mereka juga aktif dalam pelayanan para church. Para church itu adalah ministry-ministry. Ya, ministry-ministry dan mempraktekkan pekerjaan-pekerjaan dan karunia-karunia Roh Kudus di tengah-tengah pelayanan mereka. Saya lanjutkan perbedaan. Ya. Perbedaan utama diantaranya adalah mengenai asal-usul. Kepercayaan pada kedua gerakan ini adalah sangat dekat, sama, namun memiliki perbedaan dalam permulaan sejarahnya. Ya, yang kedua yang bisa dilihat adalah yang berhubungan dengan tradisi gereja melalui kebiasaan-kebiasaan.
dalam kegerakannya, misalnya gaya penyembahan, gaya khotbah, metode altar call, dan lain-lain. Tahun 60-an dan tahun 70-an, ada kerinduan yang muncul mengenai karunia-karunia Roh Kudus yang supranatural di dalam gereja arus utama, seperti episkopal, Lutheran, dan gereja Katolik. Jadi di tengah-tengah gereja arus utama ini, ada sebuah kerinduan mengenai karunia-karunia Roh Kudus tetap bermanifestasi di tengah-tengah mereka. Ya, kebangunan rohani Katolik karismatik berfokus pada beberapa individu seperti Kevin Ranahan dan pengikutnya di Universitas Notre Dame di South Bend, Indiana, ya, dan seterusnya. Oke, ini beberapa nama-nama yang terlibat dalam kegerakan karismatik, ya, kita lewatkan saja. Gerakan gelombang ketiga. Ya. Ketika banyak orang karismatik tetap tinggal dalam denominasinya, banyak di antara mereka dipaksa keluar. Ya, ketika mereka tetap setia dalam denominasinya, tapi mempraktekkan karunia-karunia roh yang belum tentu diterima oleh gereja utamanya, ya, banyak di antara mereka akhirnya dipaksa keluar dan akhirnya bergabung dengan gereja-gereja Pentakosta yang lebih progresif, atau mereka malah mendirikan gereja mereka sendiri atau denominasinya. Ya, kegerakan gereja rumah di Inggris dan kegerakan Vineyard di Amerika. Sejak pertengahan tahun 80-an, kegerakan karismatik mengalami beberapa perubahan yang dapat dicatat dalam teologi dan penekanannya. Proses ini bisa diterminologikan sebagai gelombang ketiga dari Roh Kudus dan dipengaruhi oleh pelayanan dari Peter Wagner dan fenomena Toronto Blessing, ya, Holy Laughter, serta beberapa kebangunan rohani setelahnya. Beberapa lawan dari kegerakan karismatik mencatat bahwa tren akhir-akhir ini sangat dipengaruhi oleh kegerakan latter rain atau hujan akhir pada tahun 1950-an dalam gereja-gereja Pentakosta. Kegerakan ini pada waktu itu secara resmi dinyatakan bidah oleh Assembly of God pada masa itu. Kita tahu Assembly of God adalah salah satu denominasi Pentakosta terbesar. Tapi kegiatan latter rain ini atau kegiatan-kegiatan praktek-praktek karunia Roh Kudus seperti Holy Laughter, seperti nubuat-nubuat itu awal-awalnya juga dianggap tidak tepat, ya. Dalam keterangan jurnal ini dijelaskan itu dianggap bidah oleh salah satu denominasi gereja Pentakosta pada waktu itu. Kita lihat sedikit mengenai latter rain, ya. Ada bukti yang sangat nyata bahwa sejak 1975 kegerakan karismatik dipengaruhi oleh kegerakan latter rain atau hujan akhir melalui pengajarannya seperti William Barhan. Dapat dijelaskan keinginan dari orang-orang karismatik untuk bersekutu bersama dengan gereja Kristen yang memiliki pengalaman serupa dalam bentuk ekstasi religius, ya, addicted, ya, untuk melakukannya terus-menerus. Sebagai hasilnya, karismatik berhubungan dengan keduanya, gereja-gereja arus utama dan Pentakostalisme seperti gerakan latter rain. Tampak pada masa kini, karismatik dan Pentakostal lebih bersatu dalam praktek dan teologi, sebab kedua kegerakan mengadopsi elemen dan pengajaran latter rain. Ya, mengenai William Marion Barhan ini atau William M. Barhan ini, bisa saudara coba selidiki profilnya. Jadi tidak usah dilihat. Ini pencetus dari gerakan yang disebut hujan akhir itu. Ya. Nah, gerakan-gerakan ini mengumpulkan hamba-hamba Tuhan yang masih tetap dalam denominasi utama mereka. Ada yang AOG, ada yang COG, atau dalam gereja-gereja Southern Baptist. Ya, mereka tetap dalam rumpun-rumpun gereja utama mereka tercatat sebagai anggota, tetapi mereka membentuk ministry-ministry baru. Mereka memahami pekerjaan Roh Kudus di tengah-tengah tubuh Kristus di akhir zaman. Ya, kita pasti mengenal beberapa ministry-ministry awal. Ya, mungkin yang paling umum bagi kita Holy Laughter yang terjadi di Kanada. Kemudian kita mengenal pelayanan-pelayanan para nabi yang memberikan nubuat-nubuat.
Ya, mungkin nama yang umum bagi kita seperti Chuck Pierce, kita mengenal Cindy Jacob, kita mengenal Todd Bentley, kita mengenal Bob Jones, ya, nama-nama seperti itu. Nah, saudara kasih Tuhan, kalau kita lihat sebenarnya mereka seperti tidak dalam sebuah sinode gereja, ya, tapi mereka itu tercatat dalam sebuah sinode gereja, hanya saja ministry ini seperti dihubungkan satu dengan yang lain, yang memahami bahwa ada gerakan baru dalam tubuh Kristus tanpa harus membentuk sebuah denominasi baru. Ya, kalau saudara coba lihat apa denominasi mereka para nabi yang kita sebut para nabi itu, ya di situ ada Bob Jones, di situ ada Rick Joyner, di situ ada nabi-nabi yang kita kenal yang memiliki karunia-karunia rohani. Tidak jelas apakah mereka satu denominasi gereja, tidak juga. Mereka memiliki pelayanan-pelayanan para church, pelayanan atau ministry-ministry sendiri. Ada beberapa dari antara mereka yang sama sekali tidak punya jemaat, ya, tapi hanya melakukan pelayanan-pelayanan karunia-karunia rohani, mengembangkan dan mengobarkan karunia rohani. Gerakan itu yang disebut gerakan hujan akhir, ya, kelanjutan dari karismatik sendiri. Nah, sedikit tentang latter rain atau pandangan umum atau penerimaan umum mengenai gerakan hujan akhir ini. Ya, gerakan hujan akhir ini dimulai pada tahun-tahun setelah Perang Dunia Kedua dan sejaman dengan kebangkitan evangelis yang dipimpin oleh Billy Graham di bersamaan serta Healing Revival. Kemudian kita tahu Oral Roberts, Jack Hu, dan William Barhan, ya, yang tadi. Pada musim gugur 1947, beberapa pemimpin Pentakostal kecil yang haus akan Tuhan diilhami untuk berpuasa dan berdoa serta menunggu Tuhan serta mengunjungi pendeta Barhan. 4 hingga 5.000 orang masuk dalam pertemuan tersebut untuk menyaksikan orang-orang disembuhkan. Ya. Kelompok menyelenggarakan acara kebangunan rohani yang besar dan berita dengan cepat menyebar ke seluruh Kanada dan Amerika Serikat. Kemudian mempengaruhi banyak orang-orang Pentakosta. Ya. Nah, ketika kebangunan rohani mereda beberapa tahun setelah gerakan awal ini, tahun 1950 dan tahun 1960, ya, ketika kebangunan rohani mulai mereda beberapa tahun, mereka yang telah diubah oleh doktrin dan pengaruh-pengaruh dari latter rain ini membentuk berbagai kelompok yang kemudian dikenal sebagai hujan akhir, the latter rain. Mereka sangat menekankan tentang jaringan relasional. Gerakan-gerakan hujan akhir ini atau orang-orang yang meyakini kegerakan pada hujan akhir ini, mereka membentuk sebuah network, sebuah relasi satu dengan yang lain. Mereka tidak lagi membentuk sebuah sinode gereja, tetapi mereka tetap dalam pelayanan mereka tetap dalam gereja utama mereka, tetapi mereka membentuk sebuah jaringan. Mereka membentuk sebuah network. Nah, istilah hujan akhir telah menjadi semacam label. Ya, pada awal-awal perkembangannya, istilah latter rain atau istilah hujan akhir ini adalah sebuah label yang merendahkan karena dianggap bidah pada awal-awal kegerakannya. Dianggap adalah orang-orang yang tidak mengikuti apa yang seharusnya, ya, tapi seperti membuat kegiatan sendiri. Oleh karena itu banyak hamba Tuhan yang dipengaruhi enggan membuat ini terkenal. Ya. Banyak mereka yang enggan membuat hal ini menjadi terkenal. Dan mereka sering memilih untuk hanya menekankan partisipasi secara formal saja. Ya, mereka tidak terlibat langsung dalam ministry ini, tidak menjadi anggota atau pengurus dalam ministry ini, tetapi ketika ada kegiatan-kegiatan seperti ini, mereka melibatkan diri, ya, berpartisipasi dalam kegiatannya, tetapi tidak terlibat langsung dalam keanggotaan. Ya, karena masih ada label yang dilekatkan pada gerakan-gerakan ini. Nah, itu gambaran umum mengenai perkembangan berikutnya, ya, dari gerakan Pentakosta. Kita mulai melihat sebuah gerakan-gerakan baru, walaupun belum membentuk sebuah denominasi gereja, tapi kita mendengar gerakan berikutnya dari Pentakosta ini,
yaitu karismatik dan juga hujan akhir, ya. Tapi secara umum gerakan-gerakan terakhir ini belum membentuk atau tidak membentuk sebuah sinode baru yang cukup jelas. Karena ada label-label miring yang dilekatkan pada gerakan ini pada awal-awal pertumbuhannya, sehingga hamba-hamba Tuhan atau tokoh-tokoh utama yang terlibat di dalamnya lebih memilih mereka membentuk sebuah relasi atau jaringan atau network saja. Oke, itu bisa dilanjutkan detailnya. Saya ndak bacakan detailnya atau sampaikan detailnya mengenai perkembangan ya gerakan setelah Pentakosta. Saya lanjutkan dulu materi berikutnya supaya kita bisa kejar. Baik, saudara dikasih Tuhan, kita masuk pada bab yang kelima, yaitu rahasia pertumbuhan gereja-gereja Pentakosta. Ya, setidaknya mungkin kita bisa kejar setengah bagian dari bab yang kelima ini sehingga besok kita bisa selesaikan materi kita. Pada bagian ini akan dipaparkan secara sekilas pengaruh gerakan Pentakosta terhadap pertumbuhan gereja di dunia. Untuk bagian ini sumber yang penting dan menarik yaitu Azusa Street dan seterusnya. Pentecostal Mission and Church Growth di abad ke-20 yang ditulis oleh L. Grant McClung Jr., seorang misiolog dan pengajar dinamis di COG, Church of God School of Theology di Cleveland, Tennessee, ya, seperti C. Peter Wagner menulis dalam kata pengantar buku itu bahwa kalangan Pentakosta lebih dikenal sebagai pelaku firman. Apa-apa yang menyebabkan gerakan Pentakosta bertumbuh? Pentakosta menekankan penyebaran yang penuh kepada Roh Kudus, percaya bahwa Bapa Surgawi berkuasa dan amat dekat. Adanya pengalaman rohani dengan Allah. Allah memberikan kuasanya dan mereka menyalurkan kuasa itu kepada orang lain. Nah, ini pandangan-pandangan mengenai rahasia pertumbuhan gereja-gereja Pentakosta. Sebuah artikel yang ditulis oleh Donald McGavran dalam buletin pertumbuhan gereja, ya, lepas dari adanya orang-orang aliran Pentakosta yang pada praktek-prakteknya tidak memiliki buah-buah roh, tapi berdasarkan riset yang digambarkan oleh Donald McGavran ini, beberapa hal yang menyebabkan gereja-gereja Pentakosta ini mengalami pertumbuhan. Yang pertama, Pentakosta menekankan penyerahan penuh kepada Roh Kudus, percaya bahwa Bapa Surgawi berkuasa dan amat dekat. Yang kedua, Pentakosta mengajarkan bahwa Allah Roh Kudus menyatakan kuasanya melalui orang Kristen awam, Bahkan yang lemah dan bodoh dipilih Allah untuk mempermalukan yang kuat dan pandai. Seperti dalam 1 Korintus pasal yang pertama ayat 27 dan ayat yang ke-28. Praktek-praktek seperti ini terjadi sejak perkembangan gereja pada awal dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama. Kita melihat justru orang-orang yang sederhana dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan kemuliaannya. Bahkan tahun 1906 kita melihat seorang bernama William Seymour dari keturunan budak yang lahir dari gereja baptis dan dibesarkan oleh gereja baptis dan kemudian memiliki keterbatasan fisik seperti mata kirinya mengalami kebutaan karena penyakit cacar yang dideritanya, dipakai oleh Tuhan menjadi tokoh utama penyebaran aliran Pentakosta di Amerika yang kemudian menyebar ke seluruh Eropa dan sampai ke penjuru dunia. Ya, itu kita sudah bahas di bab sebelumnya mengenai Pentakosta sampai ke ujung bumi. Kita melihat sebuah fakta bahwa Roh Kudus atau Tuhan sanggup memakai orang-orang dalam keterbatasannya, orang-orang awam dipilih untuk mempermalukan yang kuat dan yang pandai. Kalau kita orang pandai dan orang-orang yang luar biasa, tapi juga punya kerendahan hati dan menyerahkan diri kepada pimpinan Roh Kudus, Tuhan juga sanggup pakai setiap kita. Yang setuju katakan amin. Nah, apa yang menyebabkan gerakan Pentakosta bertumbuh berikutnya? Semangat anggota gerejanya untuk bersaksi kepada para sahabat atau kenalan, berarti menjadi jembatan Allah untuk memberitakan Injil. Mereka amat militan dan potensial. Inilah ciri-ciri dari gerakan-gerakan gereja Pentakosta yang membuat gereja dengan aliran ini cukup pesat dalam pertumbuhannya.
Tidak bedanya dengan setiap kita, ya. Setiap jemaat dilatih untuk memberikan kesaksian-kesaksian atau pengalaman-pengalaman pribadi dalam kehidupan mereka, menjelaskan pekerjaan atau karya Roh Kudus yang nyata yang mereka alami, yang mengubahkan kehidupan mereka. Nah, setiap kita saya percaya juga didorong oleh semangat seperti ini. Ya, baik dari mimbar, para pembina kita, pemimpin gereja, para pendeta dan gembala, mendorong setiap kita untuk memberikan kesaksian-kesaksian pekerjaan Kristus dalam kehidupan setiap kita. Nah, kemudian saudara, Pentakosta percaya bahwa dalam nama Yesus segala kuasa jahat dikalahkan dan semua penyakit disembuhkan. Mereka menyadari adanya peperangan rohani dan mempercayai kesembuhan ilahi. Ini faktor-faktor yang menyebabkan gerakan Pentakosta cukup pesat dalam pertumbuhannya. Pentakosta tidak terikat atau kaku kepada pola yang tidak produktif. Mereka terbuka dan fleksibel terhadap pola Allah yang baru. Kita mengenal istilah tuntunan-tuntunan, apa yang menjadi kehendak Tuhan pada zaman sekarang. Aliran Pentakosta pada umumnya mereka fleksibel dengan kehendak Tuhan pada zaman mereka. Karakteristik dari pertumbuhan gereja-gereja Pentakosta. Pertama dan terutama diakui bahwa pertumbuhan gereja Pentakosta yang mengagumkan itu adalah karya Allah yang Maha Kuasa. Ya. Paulus berkata, meskipun ia menanam dan Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberikan pertumbuhan. Kemudian Yesus berkata, aku akan mendirikan jemaatku. Ya. Matius 16 ayat 18. Kemudian dalam Roma 11 ayat 36, gereja adalah milik Kristus. Ia juga pembangunnya. Segala kemuliaan hanya bagi Allah. Nah, karakteristik dari pertumbuhan gereja Pentakosta. Bagi yang mengikuti diktat, saudara bisa ikutin di halaman yang ke-21 ya. Yang pertama adalah gereja yang murni, Church of Purity. Mereka mempunyai tradisi atau prinsip kemurnian dalam 3 area, yaitu kepercayaan kepada Alkitab, ajaran Kristen, dan pola hidup atau lifestyle. Ya. Mereka percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah. Mereka menjaga kemurnian ajaran. Injil adalah menerima keselamatan dan hidup kekal melalui pertobatan dan iman kepada Yesus. Mereka menekankan kemurnian pola hidup. Saudara, mereka percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah. Alkitab memiliki atau mempunyai otoritas tertinggi. Sebuah penelitian membuktikan bahwa semakin Alkitab ditafsirkan secara hurufiah, ya, atau dipraktekkan dalam kehidupan yang logis dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, gereja akan semakin bertumbuh. Gereja Pentakostal bertumbuh karena mereka memegang teguh kemurnian Alkitab. Mereka percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah, ya, yang memiliki otoritas tertinggi. Kemudian mereka menjaga kemurnian Injil, kemurnian ajaran. Itulah sebabnya mereka dapat berkata bersama Paulus, ya, celakalah aku apabila aku tidak memberitakan Injil. Karakteristik pertama adalah mereka adalah gereja yang murni, Church of Purity. Yang kedua yang menjadi karakteristik dari gereja-gereja Pentakosta yang mempengaruhi pesatnya pertumbuhan mereka. Yang kedua adalah gereja yang berdoa, Church of Prayer. Mereka merupakan jemaat yang suka berdoa. Mereka mengutamakan keintiman dengan Allah. Ya. Kemudian mereka juga berdoa dalam bahasa roh. Mereka juga mengalami pernyataan roh seperti yang tertulis dalam 1 Korintus 12. Seperti nubuat, hikmat, kemudian yang memang dikaruniakan roh untuk kepentingan bersama dalam pertumbuhan gereja. Dan doa itu erat hubungannya dengan pertumbuhan gereja. Tidak ada doa, tidak ada penuaian. Amin. 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 Karakteristik yang ketiga, gereja yang berkuasa, ya, atau Church of Power. Kehidupan doa mendatangkan tanda dan mujizat Allah dalam gereja.
Mereka mengembalikan kuasa mujizat dari gerakan dari gereja PB dalam kehidupan dan pelayanan gereja pada masa kini. Mereka bertumbuh karena memberi kebebasan kepada Roh Kudus untuk memanifestasikan kuasanya melalui hidup orang percaya. Mereka tidak hanya percaya kepada kuasa mujizat, tetapi juga kuasa untuk memenangkan jiwa. Ya. Mereka percaya Allah dapat melakukan perkara besar. Yang terakhir dari karakteristik gereja Pentakosta, ya, Peter Wagner menyebut mereka adalah gereja orang miskin atau Church of the Poor. Ya. Pada abad ke-18, ketika gereja Anglikan di Inggris mengabaikan orang miskin, Allah membangkitkan gereja Metodis. Ini catatan Peter Wagner. Tetapi ketika gereja Metodis datang ke Amerika dan melayani orang miskin, kemudian mereka mengalami kemajuan, 100 tahun kemudian mereka menjadi gereja kelas menengah. Maka Allah membangkitkan gereja kesucian dan gereja Pentakosta untuk kembali melayani orang miskin. Penelitian membuktikan bahwa kelompok pekerja lebih mudah menerima Injil dibandingkan dengan kalangan atas. Ya, ini penelitian Peter Wagner. Saya meyakini bahwa ini salah satu juga yang mempengaruhi pertumbuhan gereja yang ada di Batam, khususnya di tempat kita. Ya, awal-awal pertumbuhannya. Nah, itulah pemaparan hasil penelitian Wagner. Ia yakin bila gereja Pentakosta tetap menjadi gereja yang murni, berdoa, berkuasa, dan melayani yang miskin, mereka akan menjadi gereja yang kuat. Tetapi bila salah satu karakter itu hilang, mereka akan menjadi seperti Simpson yang digunting rambutnya. Mereka akan kehilangan kekuatannya. Nah, saudara kasih Tuhan, kita melihat rahasia pertumbuhan gereja-gereja Pentakosta, maka sebaiknya kita benar-benar menerapkan prinsip atau karakteristik dari pertumbuhan gereja dan menjaga karakteristik dari pertumbuhan gereja Pentakosta. Di antaranya menjaga kemurnian. Yang kedua, gereja harus tetap berdoa. Yang ketiga, gereja mempraktekkan kuasa, ya, berjalan dalam kuasa, karunia-karunia rohani. Dan yang keempat, memperhatikan orang-orang miskin. Nah, saudara kasih Tuhan, kita melihat dari bab 4 tadi, perkembangan gerakan gereja Pentakosta dan rahasia pertumbuhannya, ya. Ini cukup dekat dengan kita, atau maksud saya masanya tidak terlalu jauh. Kita masih mendengar istilah-istilah atau gerakan-gerakan seperti ini. Kita mendengar istilah holy laughter yang terjadi di Kanada. Kita bahkan terlibat pengalaman gereja lokal kita terlibat beberapa kali dalam gerakan-gerakan seperti ini. Ya, kita masih ingat kita punya istilah gereja hari ketiga. Ya, siapa yang masih ingat? Ya, mungkin bagi yang baru-baru, ya, kita masih ingat apa yang diungkapkan oleh penelitian. Ya, ada sebuah ciri khas dari gerakan-gerakan ini. Mereka menyebutnya ekstasi religion atau ekstasi rohani, kecanduan perkara-perkara rohani. Kita harus akui, ya, beberapa gereja atau sebagian besar dari antara kita juga sempat terlibat dalam hal seperti ini. Tidak ada yang salah dengan hal itu. Hanya saja kita coba memahami pertumbuhan gereja, ya, dari Pentakosta, kemudian karismatik, kemudian hujan akhir, kemudian kita mendengar tentang gereja hari ketiga. Aliran-aliran ini perkembangannya tetap ada, tetapi mereka tidak membentuk sebuah denominasi gereja. Ya, kita melihat orang-orang tertentu masih tetap ada dalam pelayanannya masing-masing, tapi kita tidak mendengar ada sebuah denominasi baru yang cukup besar setelah Pentakosta. Ya. Setelah gerakan Pentakosta yang pertama, aliran-aliran ini lebih kepada melakukan kegiatan-kegiatan dan membangun jaringan saja. Ini yang Peter Wagner coba jelaskan. Nah, saudara kasih Tuhan, bagaimana pandangan saudara terhadap perkembangan gereja hujan akhir, ya, seperti yang terjadi di Toronto Blessing? Ada yang punya pandangan? Apakah gerakan-gerakan tersebut
ya, merupakan bagian dari pekerjaan Roh Kudus? Iya, Pak. Ya, oke. Pak Lindon bisa kasih pemaparan? Karena EOG, salah satu gereja Pentakosta, arus utama Pentakosta, itu menganggap bidah. Nah, tentu kita tidak berani dalam taraf ini, tentu kita tidak berani mengatakan itu bidah. Melihat tokoh-tokoh yang bertaraf dunia ada di dalamnya, pasti kita lebih nyaman mengatakan, ya ini memang pekerjaan Roh Kudus, hanya saja mungkin kita belum pahami formnya seperti apa. Kalau saya sih pernah kemarin diberikan ayat ya tentang tertawa di dalam roh, cuman saya lupa. Hanya saja saya mengatakan bahwa ekspresi atau juga waktu kita mengalami trans itu ekspresinya bermacam-macam ya. Yang terpenting adalah bagaimana buah dari kepenuhan itu sendiri. Nah, kita bisa lihat di perjanjian lama ini tiba-tiba teringat sama saya bagaimana waktu Raja Saul dihinggapi oleh Roh Kudus. Mengalami kepenuhan Roh Kudus sehingga dia menari-nari dan orang katakan apakah Saul termasuk di dalam kumpulan nabi-nabi. Yang saya ambil di situ adalah bagaimana ekspresi seseorang itu waktu dipenuhi oleh Roh Kudus itu bermacam-macam, tetapi yang kita lihat adalah bagaimana buah dari kepenuhan tersebut. Begitu Pak, terima kasih. Oke, yang lain? Iya Pak, Shalom. Shalom. Ya, kalau menurut saya sih, kalau kita kembali ke firman Tuhan, gak ada yang salah dengan lettering ini. Jadi kalau kita lihat kita ambil dari Yoel 2, itu kan Tuhan memang janji akan mencurahkan hujan awal, hujan akhir. Gitu. Nah, dari apa yang kita pelajari bahwa ketika Roh Kudus memberikan ruang ketika gereja memberikan ruang bagi Roh Kudus, tentunya Roh Kudus akan memanifestasikan kuasanya gitu. Jadi menurut saya nggak ada yang salah selagi dari kita berpatokan kepada Yoel 2 ayat 23 sampai ayat yang ke-25 ini. Demikian Pak, Tuhan berkati. Oke, puji Tuhan. Nah, saudara, dari pandangan dua teman kita, baik Pak Lindon dan Bu Desi, mencoba menekankan kepada setiap kita, pada dasarnya tidak ada yang masalah dengan bentuk-bentuk dari manifestasi aliran tersebut. Ya, apakah ada form yang jelas? Apakah ada bentuk yang jelas dari manifestasi atau trends yang disebutkan Pak Lindon? Ya, secara khusus mengenai Holy Laughter. Mungkin saja bisa ada bentuk atau form aliran bentuk dari manifestasi dari aliran-aliran ini yang kita belum tahu. Pada dasarnya yang menjadi pertanyaan atau keberatan dari beberapa gereja atau sekaligus tuntutan para gereja terhadap orang-orang yang terlibat pada aliran ini adalah apa yang akan terjadi setelah kepenuhan atau kegerakan itu? Apakah orang-orang tersebut akan menjadi lebih baik? Ya, setelah pengalaman rohani tersebut, what next? Apakah orang tersebut menjadi lebih baik? Hal ini juga harus menjadi catatan bagi kita. Jadi tanpa membatasi gerakan Roh Kudus seperti yang dinubuatkan dalam Yoel 2, kita belum tahu bentuknya persis seperti apa, manifestasinya, pengalaman pribadi orang atau pengalaman kelompok orang dalam memanifestasikan pekerjaan Roh Kudus dalam dirinya, baik dalam nubuat, atau dalam sukacita yang melimpah-limpah, atau dalam ekspresi tarian yang tidak biasa. Semua pengalaman-pengalaman itu sebenarnya dicatat dalam Alkitab. Seperti Daud menari-nari seperti orang gila. Ya, itu pun pengalaman-pengalaman, hanya saja kita mungkin tidak berani menyebut pengalaman sebagai doktrin. Hanya saja Alkitab tetap mencatat ada pengalaman-pengalaman seperti itu. Dalam Mazmur dikatakan bahwa Allah tertawa menyaksikan musuh-musuhnya. Nah, saudara kasih Tuhan, yang penting menjadi catatan kita dalam kegerakan aliran ini, tidak membatasi pekerjaan Roh Kudus atau aliran atau manifestasi Roh Kudus. Sejauh itu tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Hanya yang perlu kita pikirkan dengan matang adalah apa yang akan terjadi kepada orang-orang yang mengalami pengalaman trans atau mengalami pengalaman rohani tersebut. Apakah setelah pengalaman-pengalaman tersebut
menjadikan orang itu menjadi lebih baik, lebih mengasihi Tuhan, dan memberikan diri mereka untuk melayani Tuhan. Mungkin keberatan-keberatan beberapa orang adalah ada orang-orang yang hanya terpesona dalam manifestasi, ya, manifestasi yang terjadi ketika Roh Kudus dicurahkan, tetapi kemudian tidak mengalami perubahan dalam kehidupannya. Mungkin bisa dianu juga Pak, ditambahkan mengenai buah-buah roh tentang sukacita, Pak. Ya, buah-buah roh tentang sukacita. Iya, Pak. Haleluya. Haleluya. Oke, Eki, apa pandanganmu tentang gerakan setelah Pentakosta ini? Apa pandanganmu tentang gerakan karismatik dan hujan akhir? Kalau saya, Pak, yang sekarang kan, bukan yang fenomena-fenomena sebelumnya. Ya, silakan. Kalau saya itu setelah pencurahan, hari pencurahan kemarin, jadi Roh Kudus itu semacam mengapa bahasanya? Itu setiap kita bahwa bagaimana dengan pencurahan Roh Kudus itu gereja harus kembali ke esensi Pentakosta yang sebenarnya. Nah, kalau kita lihat tuh di jemaat mula-mula, apa itu esensi? Jadi pencurahan itu, Pentakosta waktu itu sebagai sebuah budaya. Kenapa sebagai sebuah budaya? Buktinya kan semua orang berkumpul. Jadi dari segala penjuru datang ke sana. Jadi saya dari beberapa hari ini baca-baca, buka-buka, ternyata pusat apa ya, istilahnya kiblat, Pak, gitu. Kiblat untuk peribadatan itu berpusat di sana. Jadi makanya orang-orang kumpul. Sebelum disebut Pentakosta kan itu perayaan apa ya? Perayaan apa itu, Pak? Gandum. Kalau kami semacam hari raya panen. Panen raya. Kayak. Jadi kalau saya secara pribadi, jadi gereja harus kembali ke esensi yang sebenarnya. Jadi bukan hanya sekedar sebuah budaya. Kalau saya pribadi, Pak, bukannya sekedar sebuah budaya, tetapi ini menjadi sebuah apa ya, gaya hidup. Dengan kata lain, legitimasi dari Allah sendiri. Atau saya simpulkan begini, Pak, intervensi Allah seluruhnya itu harus terjadi di gereja. Dengan kata lain ini juga. Jadi pemerintahan teokrasi itu harus kembali. Itu kira-kira, Pak. Kesaksian saya, Pak, tentang bukan kesembuhan sih, cuma tentang tentang bagaimana seseorang itu dia mau meninggalkan pelayanan dan meninggalkan Tuhan. Ini saya ingat juga pernah terjadi sama saya sampai saat ini saya juga masih tetap ingat di mana Roh Kudus itu memimpin saya gitu ya. Dalam arti ada seorang teman, dia datang sama saya, dia ngomong bahwa dia mau mundurkan diri dari pelayanan, bahkan rencana dia juga mau meninggalkan Tuhan. Saya sudah ngomong sama dia panjang lebar. Saya didorong Roh Kudus itu dalam hati saya mau ngomong sama dia gitu. Mau ngomong sih. Tapi dia sebelum dia ngomong, aku ngomong, kami udah ketemu, karena saya didorong untuk bertemu dengan dia. Tiba-tiba dia mendatangi saya, tadi saya mau ngomong duluan, tapi ternyata dia ngomong gini, Pak, ternyata firman yang tadi yang sampaikan itu kena ke hati saya, katanya. Sama saya semua firman itu. Tapi entah kenapa, ada kegeraman ilahi dari dalam diri saya gitu untuk mendorong. Saya ngomong langsung kayak gini, seperti di Ibrani 3:15. Kalau kau mendengarkan firman Tuhan hari ini,
atau mendengarkan suaranya, jangan keraskan hatimu. Saya bilang sama dia, Pak. Dia langsung tersentak gitu kan. Tersentak, terus saya doakan, ya puji Tuhan singkat ceritanya Pak ya, dia sampai hari ini dia masih ngikuti, masih pelayanan. Itu yang saya rasakan, yang saya tak lupakan sama dia. Roh Kudus bekerja dalam saya untuk menyampaikan kepada dia, Pak. Oke. Puji Tuhan. Terima kasih Pak Leo. Tepuk tangan dong buat Pak Leo. Ada Helda? Iya Pak, hadir Pak. Oke, silakan. Kesaksian saya sih Pak, ketika saya pekerjaan Roh Kudus dalam kehidupan saya, pada saat ada salah satu keluarga kita sakit, tetapi kondisinya sakitnya agak parah gitu kan, bagian perutnya. Tapi keluarga kita itu bukan di Batam, tapi di kampung. Jadi keluarga kita itu dia cerita kepada saya apa yang dialaminya. Sudah dibawa ke dokter sampai berapa kali minum obat, udah dicek, ya dikasih apapun, tapi kondisinya semakin parah gitu. Kita doa, puasa, pujian penyembahan. Kami ambil waktu untuk berpuasa untuk mendoakan keluarga kami tersebut. Jadi kami kasih tentukan waktu untuk kapan kita berdoa bareng-bareng melalui via WA. Terus habis itu kami berdoa pujian penyembahan, kami berdoa berpuasa, dan puji Tuhan singkat cerita pada saat itu keluarga kami tersebut sembuh. Oke. Ya. Ada kuasa di dalam doa ya. Iya. Besok kalau menemui persoalan yang sama jangan ragu untuk terus mendoakan. Ada kuasa Tuhan. Baik, Ibu Rina silakan. Siap-siap. Halo, Pak. Halo. Ya, ini pengalaman saya waktu pelayanan di Malaysia. Kondisi kliennya kanker usus, dia orang Chinese dan masih Buddhis. Waktu itu hari Jumat saya diajak oleh pelayan di sana untuk mendoakan si ibu ini. Jadi hari Jumat saya persiapan karena kita harus pelayanannya hari Sabtunya. Jadi setelah doa di rumah, hari Sabtu kita berangkat bersama-sama untuk mendatangi ibu ini di rumahnya. Karena dokter bilang hari Selasa depannya baru mau dioperasi. Roh Kudus taruh di hati saya, tuntun dia terima Yesus. Saya bilang, ibu mau sembuh, mau diterima Tuhan Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, mau. Dia mau aja karena udah sangat kesakitan. Jadi saya tuntun terima Yesus. Kemudian tindakan saya lakukan itu pertama tuntun dia terima Yesus, yang kedua mendoakan dia, tumpang tangan atas dia. Yang hasilnya hari Selasanya dia ke dokter, dicek 3 kali, dokter katakan tidak ada kanker usus ditemukan. Jadi si Cici pulang ke rumahnya dengan bersuka cita, dan minggu depannya mereka datang ke gereja, tapi bukan ke gereja kita di sana karena tidak ada bahasa Mandarin. Mereka sekeluarga ke gereja Metodis. Mereka menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Demikian, Pak. Terima kasih. Tepuk tangan dong. Saya mau kesaksian, mau cerita. Bulan 12 kemarin, tahun lalu, ketika di rumah, jadi pagi-pagi itu sebelum berangkat ke kantor, kami ya seperti biasa sarapan kemudian cerita. Nah, kejadiannya itu sebenarnya tidak direncanakan. Ketika sedang cerita, terbawalah tentang bercerita mengenai Tuhan Yesus. Nah, di keluarga saya itu di rumah masih ada om saya yang belum percaya sama Tuhan. Sekalipun sudah lama diajak untuk ke gereja dan diajak untuk terima Tuhan. Tapi tetap tidak mau. Nah, pagi hari itu ketika sedang bercerita,
ternyata dia kaget gitu. Tiba-tiba dia bilang sama saya bahwa, loh kok pagi hari ini tiba-tiba ngomongin tentang Tuhan Yesus ya? Memangnya kenapa? Saya bilang. Nah, katanya tadi pagi itu sebelum jam 6 gitu, pas subuh gitu, dia mendapatkan penglihatan. Jadi dia mendapatkan penglihatan bahwa ada cahaya yang datang ke kamarnya. Nah, jadi dia bilang ketika dia buka mata, dia lihat cahaya itu, dia melihat ada Tuhan Yesus. Terus kemudian dia bilang dia lihat ada saya juga. Nah, jadi hari itu ya saya doakanlah langsung dengan mengumpulkan keberanian, ya saya doakan, saya ajak tuntun terima Tuhan Yesus. Nah, hari itu puji Tuhan dia menerima Tuhan Yesus. Jadi sampai sekarang sudah diselamatkan. Ya. Thank you. Tepuk tangan buat Tony dong. Oke. Ya, kesaksian saya waktu join di tim misi, itu kami setiap minggu, itu ada hari-hari ya, ada hari Selasa dan hari Jumat, biasa kami kunjungan ke penjara. Kalau hari Rabu, itu biasa ke Rumah Sakit Budi Kemuliaan. Nah, kalau kami di penjara, itu selalu kami membawa lagu-lagu yang memberikan penghiburan, memberikan pemulihan, lagu-lagu yang seperti itu. Pesan yang saya dapat pada saat di penjara itu, setiap kali kita menaikkan doa pujian, penyembahannya itu sederhana. Jadi kami jarang pakai bahasa roh di sana. Itu selalu mereka menangis, meneteskan air mata. Dan perubahan yang kami lihat adalah justru di dalam penjara itu, mereka lebih sungguh-sungguh, mereka lebih berharap kepada Tuhan, bahkan tetap memegang iman mereka meskipun di dalam penjara, tidak meninggalkan kasih mereka kepada Tuhan. Demikian juga kalau di rumah sakit. Nah, kalau di rumah sakit, kami justru menguatkan mereka bahwa ada tangan Tuhan yang sanggup menyembuhkan, ada mujizat Tuhan, dan itu nyata. Tinggal kita mau melangkah, percaya atau tidak, kesembuhan itu pasti terjadi. Amin. Begitu. Makasih Bu Esther. Ya, mengobarkan karunia marifat untuk melihat kondisi orang dan memberi nasihat-nasihat kepada setiap mereka. Itu juga bagian dari karunia yang bisa menolong orang lain dalam menghadapi persoalan-persoalan mereka. Tepuk tangan buat Ibu Esther Nunun. Shalom teman-teman. Ini pengalaman saya berapa tahun yang lalu ya. Ada seorang jemaat, dia tiba-tiba lumpuh gitu ya. Terus diberitahu ke ketua FC-nya lalu memberitahu ke kami gitu. Dia udah beberapa kali dibawa ke dokter, tapi dia nggak bisa, duduk pun nggak bisa, jadi baring terus. Selama seminggu itu baring terus di kamarnya, terus kalau mau ke toilet, mau apa gitu, dia nungguin temannya, mau makan pun harus nungguin temannya, dan jadi harus digotong-gotong gitu ke toilet ya. Lalu kami kunjungan ke sana, terus kami konselingi, kami doain, ternyata dia ada kayak depresi gitu karena keadaan keluarganya seperti itu. Lalu kita doakan, kita ujian penyembahan di kamar kosnya itu, pas waktu itu teman-temannya nggak ada, jadi dia baring, nggak bisa apa-apa, makan pun nunggu temannya seperti itu. Baru kita doain, terus beberapa lama kemudian kami bercakap-cakap dengan dia, terus dia udah mulai sukacita lagi seperti itu ya. Terus saya bilang, ayo kamu harus duduk, saya bilang gitu. Dalam nama Yesus duduk. Dan saat itu dia bisa langsung duduk, padahal sebelumnya kata teman-temannya itu dia baring aja, nggak bisa duduk. Baru kita doain, terus kita ajak bercakap-cakap, dia mulai sukacita, lalu dia duduk ya. Habis itu kamu mau makan nggak? Saya bilang gitu, karena saya waktu datang ke situ bawa makanan ya. Terus saya suapin, puji Tuhan ya,
teman-teman dia makannya bisa banyak ya, maksudnya mungkin dia karena nunggu temannya nggak ada yang ngasih makan itu udah lapar sekali gitu ya. Waktu saya suapin, puji Tuhan dia mau makan banyak gitu, dan puji Tuhan doa-doa kita terjawab waktu itu. Dia langsung sukacita, dia bisa duduk, dan beberapa hari kemudian dia dipulihkan. Itu Pak kesaksian saya. Tepuk tangan dong buat Ibu Sri. Ya. Hal-hal sederhana yang kita bisa lakukan baik melalui doa dan hal apapun, Roh Kudus yang mengerjakan perkara-perkara besar dalam kehidupan kita. Jadi bukan soal berapa hebatnya kita mendahului sesuatu, tapi penyerahan diri kita akan pekerjaan Roh Kudus sanggup membuat hal-hal yang nampaknya sederhana menjadi luar biasa. Haleluya. Terima kasih buat kesaksiannya. Pak Stefan Rumaijuk, ada? Silakan kesaksian. Ya, shalom semuanya. Kesaksian saya itu, saya ingat banget waktu kita KKR terakhir di Temenggung, tahun 2000 berapa ya Pak ya? 2016 apa 2017 apa 2000? Yang pada waktu itu hadir 40 ribuan orang. Nah, saya singkat aja. Jadi waktu itu sejak pagi kita udah setting network, karena kita mau live streaming ya. Mau live streaming supaya kota-kota lain dari Malaysia, dari mana gitu bisa ikut live streaming kita. Dari pagi kita udah setting bersama dengan tim dan semuanya oke, baik. Kita ambil jalur dari internet dari Poltek, kita udah pasang radio beam-nya, semua udah bagus. Nah, waktu sorenya, waktu saya datang dengan tim, tiba-tiba sekitar 10 apa 15 menit sebelum acara dimulai, itu beam-nya terbakar. Jadi beam-nya terbakar, radionya terbakar, sehingga kita nggak bisa dapat internet gitu. Nah, kalau kita nggak bisa dapat internet, kita nggak bisa live streaming. Karena untuk live streaming itu kita membutuhkan sekitar 10 Mbps gitu. Makanya kita harus pakai internet dari Poltek. Nah, saya udah bingung pada waktu itu. Nah, pada waktu itu saya berpikir, ini kan KKR mujizat ya. Kalau misalnya banyak orang itu pinginnya itu dapat mujizat kesembuhan akan sakit penyakit. Nah, pada saat itu saya tuh pingin mujizat terjadi atas internet. Karena kalau nggak ada internet nggak bisa live streaming. Nah, tiba-tiba ada impresi dalam hati saya, impresinya ngomong gini, kenapa kamu nggak gunain handphone kamu? Nah, setahu saya kalau live streaming handphone itu nggak bisa. Pasti putus dan pasti nggak bisa lah live streaming, apalagi video yang akan kita tembak ke YouTube itu kan videonya berat karena full HD gitu, jadi nggak mungkin bisa karena handphone itu hanya maksimal 1 Mbps, sementara kita membutuhkan paling nggak 10 Mbps. Tapi pada waktu itu, waktu suara itu ada, saya ambil handphone saya hidupkan hotspotnya. Nah, begitu saya hidupkan hotspotnya, saya doain supaya ini bisa berhasil gitu. Nah, saya hidupkan hotspot, saya konekin, dan mulailah live streaming. Dan puji Tuhan, Bapak Ibu, itu mujizat itu terjadi. Waktu saya cek kuota saya, itu tinggal 2 giga. Saya pikir ini nggak akan sampai selesai ibadah KKR, pasti habis, pasti putus. Tapi ya udahlah, nggak apa-apa. Saya tetap dengan iman, saya hidupkan hotspotnya, dan saya konekkan ke laptop. Nah, live streaming berjalan. Nah, karena saya tim media, itu kan kontrol medianya kan di belakang. Kalau di lapangan kan kayak gitu. Nah, saya nggak sadar kalau saya itu bawa handphone saya itu saya pergi ke belakang panggung. Itu kan cukup jauh jaraknya gitu. Nah, waktu saya ada di belakang panggung, tiba-tiba saya teringat, loh, saya kan pegang handphone. Gimana nih, pasti putus. Saya langsung buru-buru lari ke kontrol medianya. Saya lihat ternyata nggak putus, Bapak Ibu. Dan itu KKR berjalan sampai selesai dan luar biasa. Dan yang paling membuat saya kaget adalah, begitu acara KKR selesai, saya cek kuota saya, itu masih ada sekitar 1,5 giga lagi, Bapak Ibu. Ini luar biasa banget gitu. Jadi waktu saya ngelihat, wah, dikala orang-orang banyak disembuhkan sakitnya, tapi saya secara pribadi mengalami mujizat dari hal kuota internet dan kecepatan internet saya. Mantap. Begitu kan, jalan dengan baik. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan dong. Luar biasa. Mujizat yang kreatif. Jadi mujizat itu tidak hanya bicara soal kesembuhan dan lainnya, untuk meningkatkan kuota saudara dan speed internet.
Ya. Haleluya. Oke, Junita. Silakan. Oke, salam semua. Halo. Kesaksian saya tentang, nah ini di awal-awal ketika saya belum berapa lama lahir baru lah, lalu saya terjun ke pelayanan dan saya bekerja di satu perusahaan dan termasuk karyawan baru juga gitu. Nah, pengalaman kita semua pasti di awal-awal kita melayani lah secara khusus dan sudah dibaptis Roh Kudus itu pasti berapi-api seperti itu. Nah, saya ingat waktu itu ketika saya menjadi karyawan baru dan kita masih ada sekitar 3 atau 4 orang yang Kristen, saya mengajak teman-teman saya yang juga jemaat Rayan 10 pada waktu itu, saya ajak mereka berdoa di satu gudang kosong setiap hari begitu. Jadi waktu itu belum ada persekutuan doa, tapi kita sudah selalu ada doa, saya ajak mereka doa. Nah itu berlangsung setiap hari gitu, setiap jam 6:30, kita kerja jam 8, 6:30 kita udah ada di sana. Kita kerja 7:30, 7:30 kita udah ada di sana begitu. Yeah. Nah ternyata itu berdampak begitu. Berdampaknya begini, karena itu perusahaan baru, kan banyak tuh yang kayak mitos-mitos orang dunia kalau perusahaan baru itu banyak inilah, banyak itulah, ada yang kesurupan segala macam, dan itu memang terjadi gitu. Selalu ada yang kesurupan, ada macam-macam lah yang terjadi seperti itu. Nah, kita dengar cerita itu sebelum kita masuk jadi karyawan di situ. Nah, itu ternyata kita alami seperti itu. Jadi pada saat kita udah ada sekitar 2 bulan di situ, ada satu peristiwa di malam hari, saya ingat itu hari terakhir saya masuk malam untuk jadi karyawan kontrak 2 bulan gitu ya. Jadi itu hari terakhir saya. Ada yang kesurupan ketika kerja masuk malam sekitar jam 2. Nah, saya nggak tahu ketika tiba-tiba ada seseorang datangin saya begitu kan Pak. Lalu mereka bilang, kakak kan yang sering doa di gudang itu, tolong dong doain itu ada yang kesurupan seperti itu. Jujur saudara di awal-awal saya gemetar karena itu pengalaman pertama saya, karena saya juga baru lahir baru pelayanan dan itu pertama sekali. Tetapi ya itu dia, kalau kita sudah dipenuhi Roh Kudus ada satu keberanian walaupun sebenarnya nggak ada modal seperti itu. Saya beranikan, saya datang, lalu saya ajak teman saya yang Kristen yang 2 orang atau 3 orang itu lupa saya, bersama-sama kita doa seperti itu. Jadi manifestasi segala macam. Dalam kesederhanaan saya hanya berdoa. Saya ingat ketika saya dibaptis bahasa roh, saya berdoa dengan bahasa yang saya ingat itu gitu. Walaupun pada saat itu apa sih itu gitu kan, tapi saya berkata-kata di dalam roh seperti itu. Nggak ada bahasa-bahasa manusia, nggak ada bahasa Indonesia gitu, hanya itu saja. Lalu saya lepaskan firman pada saat itu, dan puji Tuhan terjadi kelepasan. Lalu setelah terjadi kelepasan, saya tanya-tanya, ternyata dia sudah sedari kecil dia sudah diiniin Pak, sudah dikasih kayak seperti apa namanya kalau istilah-istilahnya itu ada yang diikatkan di pinggang kayak kalung-kalung. Lalu dia juga ada ini apa itu namanya? Lalu dia ada apa namanya Pak? Kayak batu-batu. Jimat. Pitonggam. Nah, intinya saya tidak menanyakan itu, tapi ketika saya ngobrol, dia bercerita kalau dia sedari kecil sudah dikasih itu. Lalu dia ngomong sendiri, lalu dia serahkan ke saya. Nah, akhir cerita kesimpulannya, setelah itu saya pegang itu kan, saya pegang yang dia beri itu. Besoknya bersama-sama dengan teman kami itu, kita buang itu, kita kubur kita congkel, kita gali ada tanah di dekat PT itu, kita kubur. Nah, setelah beberapa waktu setelah kejadian itu, puji Tuhan, dia akhirnya jadi terima Tuhan Yesus dengan cara ketika kami ada berlanjut setelah hari terakhir saya kontrak 2 bulan itu Pak, kemudian akhirnya saya dikontrak 2 tahun, lalu kita setelah itu 2 minggu kemudian kita ada persekutuan doa, dia datang, dan puji Tuhan sampai hari ini saya dengar dia pelayanan walaupun dia sudah di kampung. Itu kesaksian saya Pak, Tuhan memberkati. Terima kasih.
Sampai ketemu besok kembali ya dalam bab-bab terakhir mengenai teologi dan pilar-pilar atau dasar-dasar teologi Pentakosta.